Saya mengalami semacam kerontokan rambut dan ada ruam-ruam seperti kupu-kupu di wajah saya. Ini dikatakan banyak orang ini adalah gejala penyakit lupus. Apakah ada solusi dari herba untuk penyakit lupus ini, Sensei? Ya, sebenarnya kalau penyakit lupus itu dalam pengobatan herbal memang tidak dikenal. Ya. Akan tetapi kita bisa memahami penyakit para pengobat herbal itu punya sistem, yakni adalah sistem pola. Seperti orang menjahit, karena kita itu manual ya, bukan sistem komputerisasi, maka kita mengetahui penyakit itu dari pola. Seperti orang menjahit, lalu diukur tubuhnya, setelah diukur tubuhnya, kemudian bagaimana dibikin pola pada kainnya. Ya, kemudian saya rasa seahli-ahlinya para penjahit mereka harus pakai pola ya. Ada nggak ya para penjahit yang tidak pakai pola? Nah semua begitu. Para pengobat klasik pun, tidak ada satu pengobat klasik pun yang tidak pakai pola. Ya, kalau ada penjahit yang nggak pakai pola, berarti dia tidak seperti pengobat klasik, dia lebih hebat. Pengobat klasik semuanya pakai pola. Dia tidak hanya membutuhkan simptom. Yang dimaksud pola adalah kita kumpulkan dari apa yang kita cermati. Pertama dia datang, assalamualaikum, suaranya kita tangkap suaranya. Oh, energi suaranya keluar dari organ ini. Satu, kita catat. Dalam batin tentunya kita catat ya. Kemudian begitu dia datang, legak-legeknya tahu maksudnya. Gayanya ya. Gayanya kita sudah tahu, oh ini dari organ ini. Begitu duduk sebenarnya kita sudah tahu. Tak, duduk. Dan saya mau, sebenarnya kita sudah lanjutkan. Dengan prostat ya, itu kita bisa melanjutkan ya. Iya kok tahu, padahal dari salam kita sudah tahu ya. Dan duduk. Nah, itu namanya pola, menangkap pola. Jadi dari inasyam awal basar, sungguhnya pendengaran dan penglihatan. Masuk analisa kolbu, kemudian itu yang kita pertanggungjawabkan. Kita melihat, kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita susun menjadi sebuah pola. Oh berarti orang ini sakitnya ini. Jadi kita tidak, nah seperti itu kita tidak tahu apakah itu lupus, apakah itu asam urat, itu tidak tahu. Yang kita tahu adalah dari kualitas suara, dari gerak-geriknya, dari performanya, ya, dari tubuhnya, bahasa tubuhnya, dari kulitnya, kemudian bahasa suaranya, lenggak-lenggoknya, senyum dan sebagainya, itu semua akan menjadi susunan yang sangat bermakna bagi kita. Kemudian ketika dia menyampaikan kalimat demi kalimat, kemudian rangkaian kalimat itu pun menunjukkan sakitnya dia. Ketika dia merangkai sebuah kalimat, itu pun menunjukkan sakitnya dia apa. Nah, kemudian, karena organ berhubungan ya, kemudian keluhan. Oh saya rasanya ini, rasanya itu, rasanya ini, rasanya. Nah, pengobat klasik menghukuminya dari sini. Bukan pengobat klasik itu menghukumi dari lupusnya, menghukumi dari kankernya, menghukumi dari stroke-nya, menghukumi dari asam uratnya, menghukumi dari diabetesnya. Bukan. Akan tapi menghukumi pengobat klasik itu dari pola yang disampaikan. Seperti pernyataan tadi, saya sakit. Ya. Apakah bisa diobati? Kalau hanya pertanyaannya, apakah lupus bisa diobati dengan herbal? Saya katakan, saya tidak bisa. Saya tidak tahu. Tetapi kalau disampaikan, saya keluhannya ini, gitu kan. Apakah, kalau ada obatnya apa tidak? Pasti ada. Dan Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Beberapa bahan obat yang sering digunakan bagi para penderita yang seperti yang dikeluhkan, saya tidak bilang lupus, seperti yang dikeluhkan tadi. Ya. Itu sering menggunakan satu ikat akar alang-alang. Saya ulangi, satu ikat alang-alang, kemudian ditambah dengan satu ibu jari kencur, ditambah dengan satu ibu jari temulawak. Semua bahan direbus ya dengan 4 gelas air. 4 gelas air, kecilkan apinya. 4 gelas air, kecilkan apinya menjadi 1,5 gelas. Kecil, biarkan terus sampai kental. Kurang lebih sekitar 1,5 gelas. Sering dibagi 2, diminum pagi dan sore. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lain. Selanjutnya. Baik, terima kasih jawaban serta solusi.